Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mabad jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang kehidupan manusia, pikirannya, perasaannya tidak stabil, sering berubah-ubah, ragu-ragu, kadang takut, kadang berani, kadang semangat, kadang kehilangan semangat atau lemah. Kenapa? Karena salah satu sebabnya adalah kurangnya kita memahami hakikat kehidupan. Rasulullah SAW itu pernah menasihati seorang yang bertanya, bagaimana agar menjadi orang yang benar-benar bermanfaat. Maka pertama disuruh membebaskan budak. Kalau nggak mampu, kalau kau nggak memudahkan budak, maka kau bantulah orang yang bekerja. Kalau nggak ada orang bekerja, kau buat pekerjaan sendiri. Kau bikin pekerjaan sendiri. Meskipun pekerjaan itu secara finansial tidak menambah keutamaan, penambahan harta benda kita. Nah, kalau lemah, awak lagi songkro, rapena, usopo. Yang penting kamu jangan punya niat jahat. Karena hidupmu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan semua makhluk dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, baik makhluk yang hidup atau makhluk yang mati. Itu semua dengan tujuan maksud itu untuk kebaikan-kebaikan. Nah, jadi hidup ini bukanlah permainan, tapi itu betul kehidupan yang memang Allah kehendaki untuk satu kemanfaatan. Nek ono ne awake dhewe ning bumi niki aja ngantek wong ora manfaat. Ketika orang sudah menjalani hidup ini, terendah kemanfaatnya adalah ketika seorang itu tidak memiliki niat yang jahat. Di serendah-rendahnya kemanfaatan itu ketika orang itu bangun tidur atine resik saka niat jahat. Ya lebih utama lagi, bangun tidur atine berisi penuh dengan motivasi-motivasi yang akan membawa kemanfaatan. Ya Allah, nanti saya akan hatamkan 1 juz, meskipun jane ya ora gitu. Hari ini saya akan sholat sunnah 100 rakaat, meskipun nule ilang loro. Ini masih ada manfaatnya, karena ia tidak merugikan dirinya dan orang lain. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kembali biar hidup selalu manfaat. Di dalam ayat yang ke-115 surah Al-Mu'minun, ini surat yang paling ditakuti oleh syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum, apa kalian menyangka? Annama, sesungguhnya, khalaqnakum, kami menciptakan kalian, abasan, itu dengan permainan belaka. Jadi aku ini menciptakan kamu bukan tanpa maksud yang tidak jelas manfaatnya apa, tapi aku ciptakan kalian ini dengan tujuan yang jelas, dengan misi dan visi yang jelas. Orang ngomong dolanan bertunduk, kemudian nggak ada maksudnya, tidak. Tapi semua
yang aku ciptakan ini, baik itu bumi, langit, baik makhluk hidup di satupun benda mati, nganti tengu wae ono maksud tujuan yang jelas. Apalagi kalian kuberikan petunjuk, kuberikan hidayah, kuberikan pelajaran-pelajaran, bahkan diberi akal pikir yang beda dengan pikiran-pikiran makhluk yang lain. Itu jangan sampai kau tidak akan manfaatkan, tidak kau gunakan dengan baik. Jadi gunakanlah, manfaatkanlah untuk sesuatu yang manfaat baik duniamu ataupun akhirat. Dua, dunia yang manfaat, akhirat yang manfaat. Nah, ojo kanggo dunia ya ora nambahi kebencian, akhirat sama sekali. Saya mending untuk bagian dunia sing manfaat. Tapi kalau omong tujuannya dunia ya untuk dunia tok. Orang kafir itu dia berbuat baik, harapannya dunia dapat. Contoh, orang tidak beriman, kemudian dia membagi-bagikan harta sak budung gede. Manfaat orang? Manfaat. Untuk kebalasan orang? Ento. Wong lomo sekafir apapun, nek tonggo-tonggone sek duwe kalau harta yang mungkin dia bisa berikan kan dia berikan. Menungso niku sifate nek diapiki bales. Kejaba wong sing ora duwe ati. Ya. Anda punya tetangga yang baik, duwe pitik, ngendok pitu, netes, dadi pitu, nah, sing seekor mlayu jenengan. Ya. Itu sayang baik. Ya, manak pitu wedhuse nah, siji dibeleh didum nek idul kurban itu ya manfaat ya. Meskipun kadang-kadang awake dhewe ora doyan, awake dhewe ora doyan wedhus, doyane daging wedhus itu. Maksudnya daging wedhus tadi itu tonggone mbeleh wedhus ade jane ora doyan kok wedhus, ambune prengus. Tapi ketika dia memberi kepadamu, bagi dia adalah sesuatu yang berharga. Maksudnya bagimu tidak bermanfaat, karena enggak kamu suka, tetap kamu terima. Nanti kamu ligerkan ke lain. Nah. Daging kambing adalah sirianmu. Nggere mangan langsung mumet. Tapi ya ana wong nek tuku mumet tapi nek dikai ora ya. Tuku mumet. Ya ora. Lah ya. Nek tuku mumet tapi nek dikai ora. Nah, tapi sini dikai ya mumet, memang dia enggak suka. Ya jangan mudah diremehkan. Bahkan sesuatu yang barangkali tidak manfaat, enggak memberikan keuntungan bagimu, tapi bisa jadi bagi orang lain itu manfaat banget. Nah, maka terimalah, matur nuwun. Lah kita jenengan duwe kanca. Oh, sapa yang seneng sate itu? Oh. Kiranya gini Pak, sabar kalau. Nah. Darah rendahnya ben mudah. Itu manfaat. Jadi Anda menerima tadi dapatkan pahala, menerima dengan senang hati itu dapat pahala. Ya, jangan dipikir uang itu mau menehi tok. Anda menerima dengan senang hati, Anda ucapkan jazakumullah khairan katsira. Nah, itu sudah dapatkan pahala. Anda menerima dan mendoakan si pemberi, kemudian Anda merasa senang, itu dapat pahala. Terus gandeng ora kersa ora doyan, kira-kira gini saya betin. Nah, karena sesuatu sudah jadi milik seseorang, miliknya dia, diberikan pada yang lain tetap ada pahalanya. Jadi, meskipun pemberian orang pindah kepada orang, kemudian si penerima itu lo memberikan orang lain, dapat pahala. Zaman Nabi itu ada orang memasak sesuatu dikene tonggone jane ya seneng nang wis duwe kayak tonggone meneh. Kayak tonggone meneh, kirim balik ngene sing menehi. Nah. Itu semua rantai perjalanan dari yang pertama balik mubeng jadi rantai utuh itu. Nah, itu semuanya dapat pahala.
Kenapa? Sama-sama ingin menciptakan kemanfaatan. Nah, jadi hidup ini bukan hidup tanpa makna, tapi penuh dengan makna dan tujuan supaya menghasilkan kemaslahatan. Bahkan juga masih banyak hikmah-hikmah, rahasia-rahasia yang akan dimunculkan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Allah katakan wa annakum ilaina la turja'un. Sebagai tugas tanggung jawab kita hidup untuk menciptakan kebaikan dan menghindari ketidakmanfaatan dan ketidakbaikan, itu besok orang pulang kepada Allah akan disuni tanggung jawab. Kamu dulu diamanai urip, tujuannya supaya kau gunakan untuk kebaikan. Ketika kamu balik kepadaku, kira-kira berapa manfaat yang kau hasilkan? Jangan-jangan tidak memberi manfaat, justru malah menimbulkan mafsadat. Hadirmu menciptakan kerusakan. Hadirmu membawa kesialan, tonggo teparumu. Jumenengmu, lungguhmu, enekmu malah bikin orang kecewa semuanya. Karena anak wong sing ngono kuwi. Ya tekone ora diarep-arep. Nah, lungone didongake. Nah. Iki ana nang sosmed itu. Wah. Nang Bandung bakul bakso ndek karyawan amben 3 sasi ganti. Nah. Apa? Ora dibayar. Karyawannya ora dibayar. Terus ganti sing anyar, ora dibayar meneh. Akhirnya digeruduk karo wong akeh. Wah, poke lepol. Dia karyawan. Akhirnya terus kan ora kuat to, ora dibayar metu. Gila anyar meneh, ora bayar meneh, metu meneh. Wah. Iki wong ngene iki perlu dibina apa dibinasakan ini. Dibina ra iso ya wong yang ini, wong sak jahat-jahate wong itu. Padahal orang namanya bekerja kepada kita, gitu kan. Itu sekon bayar saurane keringete garing. Nah, kita mingguan piye? Nah, ya keringet sekali dhewe gitu loh. Kita perjanjian kan setiap pekan kita gaji karyawan. Ya udah kita gaji akhir pekan. Ki piye Mas nek mendino iki duite lumpuh piye? Nek semingguan piye? Siap, sasi bayar mangkat to. Apa meneh? Iki 3 sasi. Ya lu gaji ra digaji, akhirnya kan ya posing. Nah, metu golek gawean liyane. Golek karyawan sanyar meneh. Kono nganti metune ora dibayar. Wah, iki viral ki wong pirang-pirang. Nah, ini satu contoh jahatnya Masya Allah. Wong kaya ngene. Lah anamu neng dunya ki nek ngrugekne wong pirang-pirang, kamu tuh mengerjakan orang tanpa kamu gaji. Kamu sudah memakan keringatnya, mangan tenagane uang dolim kepada orang dan sempat buat kedoliman dan ia tidak segera memperbaiki keadaannya, membayar hak-haknya orang yang bekerja kepadanya, maka akan bertanggung jawab dia tanggung jawab yang berat. Aja dikira sampean gak dituntut uang itu kalau gak dituntut. Jangan berpikir kita tuh selamat. Ini contohnya. Ini saya mengunjungi jamaah yang sakit, pesannya Pak Sakit itu, namanya Pak Marioto. Marioto polisi itu kan stroke. Teman saya, bukan Pak Marioto masih tunda. Pasannya Pak Sakit, namanya Pak Marioto, polisi dari Blora sana. Nah, tinggal di Sumber. Kepikiran gara-gara apa? Nyualik ini sepeda, nyualik mobil, ke Jakarta yang Blora. Nah, sedikongkon itu mati. Kon itu mati. Sedikongkon nyualik itu tugas itu mati. Wis godet 7 juta. Lah duitnya ki nyang ngendi serang ngerti. Nah, 7 juta wis mlebu ngene sapa orang ngerti, surat-suratnya ya orang ketemu. Golek nang Samsat ya orang ketemu mlebu. Terus kepikiran wae ada stroke. Nah, dari muridnya Pak Said itu. Nah, kemudian kemarin saya ke sana, nangis saya ketemu nangis guru-guru wae. Pun Pak sabar, ngomong kayak enten dalane kabeh. Ya kan. Lah, ini ada itu nggo duwite wong semono wae. Nah,
Ini wong pensiunan ini semono iki sukeh banget itu. Mungkin kanggone Pak Kandar itu ora krasa det semono kuwi. Apane wong mriku iki wis idu ae ora krasa ya. Nah, lah kuwi mlebu duit 7 juta gitu. Temu nyanti kepikiran macam-macam guys. Piye nggo ngene akhirnya dadi cetruk lho. Duit 7 juta wis dadi ngrugekne wong. Sane mbok dadi cetruk tadi itu. Lah setelah digoleki ketemu akhirnya ketemu. Nah, jebule wis dilebokke nang kono. Dilegerke wong liya meneh. Nah. Lan kon nambah 4 juta. Jadi ini 11 juta. Ketemu. Nah, ora ditulung wis lara sik kon tambah 4 juta. Akhirnya lara tambah nemen itu. Itu loh. Contoh begitu tuh pikiran itu. Jadi jangan kau bayangkan. Wong ini kayak Pak Giman kan sabar serang gagas apa kowe. Kok selentik ya meneng tau nek ya meneng wis. Nang wis. Wis itu. Karena mencukuri nikmat ya bar situ. Iki kanggone wong liya tuh rong karuan duit semono kuwi dadi tenang bagi dia. Wis kelangan 7 juta sik kon dapat 4 juta dadi pikiran abot meneh. Tambah lo tambah nemen. Gila, makanya kamu jangan memikirkan bahwa kedolimanmu itu enggak bahayakan orang lain. Kalau saya berbuat dolim sampai nimbul wong kepikiran kemudian ngantek stroke ngono kuwi. Nah. Balik gelem piye? Halo. Ora gelem to ya. Wah, moh sapa sing gelem gitu. Artinya ternyata kalau sampai kita berbuat sesuatu yang kita anggap ringan bagi orang itu berat pikiran dia sampai dia loro gitu. Nah, itu berat di hadapan Allah nanti pertanggungjawabannya. Orang anake wong poke loro, bojone ra kopen, anak-anake ora ngopeni, berapa bahayanya. Makanya Islam itu membunuh satu orang itu semacam membunuh semua manusia. Jadi man qatalan nasa fa annahu qatalan nasa jami'an. Wong itu mateni wong siji, seakan-akan mateni semua manusia, sanak turune kabeh dipateni. Ya. Ana sing dipateni itu cah nom. Wong dibojo. Nah, mateni kan kudune dhek nek logikane kan bareng kon dibojo, kek papat sisan, anake 8 kan ras itu. Mati sih kok. Makanya gitu. Makanya hidup ini jangan sekali-kali merugikan orang lain. Apa yang menjadikan kegelisahan orang? Apa yang menjadikan sakitnya orang? Apa yang menjadikan namanya deritanya orang? Nah, itu contoh ketidakmanfaatan hidup kita. Sapa wong urip itu marai anyel, marai pegel, marai apa jenenge? Yang ngesarake wong. Nah, itu berarti dia tidak menjadi makhluk yang sebagai Allah maksudkan untuk menciptakan kemanfaatan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat itu. Jadi afahasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Jangan engkau menyangka hidup ini sekedar kamu hidup saja tanpa tujuan dan maksud yang pasti, tetapi kamu diciptakan dengan maksud tujuan untuk kebaikan di bumi ini. Kau harus menjadi orang yang baik, menciptakan kebaikan, dan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau kebaikanmu itu mencapai nilai yang diterima oleh Allah, kamu akan diampuni oleh Allah. Tapi ketika tidak sampai derajat yang dipetakan oleh Allah, akan dihukum dulu oleh Allah. Allah masih mengasihi dan merahmati, masih bisa keluar dari hukumannya Allah. Mungkin sempat dungone wong-wong sing apa mungkin pernah dibaiki dia atau mangabur wong tau didolimi. Saya juga mengajarkan wong ngapura marang wong sing dolimi. Kenapa? Api-api wong wis dilarani, didolimi, dianiaya sik gelem ngapura. Ada 3 orang yang akan dimudahkan hisabnya, berarti dimudahkan surganya. Insyaallah tidak akan disiksa di neraka. Nah,
Kalau toh masuk hanya sebentar saja, lewat tok inguk-inguk tok. Sapa? Siji. Wong sing seneng ngapura marang wong kang tumindak dolim. Ngel apa gampang? Angel. Ana wonge gampang nesu, wonge baperan banget ku wangel itu. Gampang dendam, pitike kepidak wae sing nesu-nesu ra umum itu. Pitike sing kepidak itu. Nah, pokoknya wong sing kepidak. Tapi nek wong beriman tuh kudu iso nampa pituduh, nampa pelajaran, nampa hidayah. Bahwa gitu, ketika orang mendolimimu dan kau memaafkan, itu ibadah. Ibadahnya orang mengadu itu berbuat baik dalam wujud memberi kebaikan orang. Tapi ketika kau memaafkan kesalahan orang itu juga ibadah. Ibadah itu orang mau sholat poso. Nang ibadah itu tumindak sing becik. Salahnya orang itu karena satu kebodohannya biasanya. Bodoh, wonge bodoh, ora mudeng aturan. Loro krana ndablek. Ngeyel mau kuwi. Wis cetha nek kuwi salah ya sik ngeyel. Ya murid Sahid kuwi ya kuwi. Ngono kuwi. Lah, ana sememang dia itu apa? Lalai kalau artinya mudeng. Mudeng. Nek ngene iki ra entuk. Nek kelalaiannya. Nah, contoh mobil ya, ora di handrem. Kayak neng dalan glondor. Kemudian mundur dhewe. Nabraki rombonge wong, wis mantep bakul bakso numplek barang numplek. Nah, itu kesalahannya siapa? Kesalahan mobilnya apa sing mobil? Kelalaian kebodohan dia, kelalaian. Nah, itu loh. Wong kadang-kadang udah berbuat benar jadi salah kok. Apa? Idalane ngulon lurus. Tahu sudah lurus, gak ono perapatan. Gak ono perapatan. Nah, tiba-tiba ada orang oyak-oyakan lompat pagar. Neng dalan pas. Oh, nang arep mobil tabrak jedian. Ngoyak layangan kan rapat duli dalan. Nah, itu ada iki jane bener neng ya kena takdir gitu. Nah, ini sama disalahke. Nah, tetap wong sing nggawa barang sing nimbulke cilokane wong liya tetap bertanggung jawab. Iki jenenge pembunuhan, apalagi wong yang mati pembunuhan namanya tidak sengaja. Nah, piye wong ade numpak mobil dan lurus gak ono perapatan, gak ono merono wong lompat saka pagar mlayu nyabrang minyak layangan ketabrak jedhet. Nah, mati. Sing salah sapa kuwi? Layangane. Nah, hukum saiki salahnya layangane hukum saiki itu. Nah, layangan dadak mebur. Layangan itu ora diangkal. Sing ora diangkal ora duwe apa jenenge tanggung jawab ora dituntut. Neng hukum sarang itu nganyelke itu. Jadi so nyalahke cagating itu. Ketika salah seorang ketua MPR itu nabrak cagating salahke cagatinge. Ora wonge. Nah, hukum itu bisa berubah karena siapa yang dihakimi. Nah, kalau penguasa yang kene itu adalah Mbah Giman Abdullah gitu kan. Mbah Giman ini penguasa wah, duwe duit, duwe apa-apa, ora iso tindekne ra iso ditahan siapa-siapa. Mesti hakime wedi Pak Giman apa wedi karo Gusti Allah? Karo Pak Giman. Nah, sing salahke dudu wong sing tumindak salah. Nah, kaya mau cagating sing salah. Aneh kan? Hukum mana yang namanya barang dipersalahkan? Tidak ada. Nah, nek ada mlaku-mlaku, tiba-tiba ketiban meteor. Ada meteor atakon aku. Dia sekilo ya sama seneng aja gitu. Nah, kemudian mati awake dhewe itu. Kalau yang meteor kadang-kadang mengenai rezeki. Anak wong Sumatera itu,
omahe ketiban meteor jebol malah entuk duit 20 miliar. Apa? Nah, benda langit jatuh menimpa rumahnya, tembus pas neng kamare. Ora dibani DE. Kemudian dia upload di medsos. Nah, saya menemukan begini di foto track gitu. Abang Indonesia mau santai-santai wae, ora mudeng tenagane. Nah, ternyata batu tadi nek didelai karo watu jret. Nah, cara mbiyen sing digawe keris empu gandring watu sing ngono kuwi. Jadi keris sejati itu keris yang saka batu. Nah, ajarane keris kala munyeng. Ora unyeng-unyeng, kala munyeng. Nah, ada sembuh gandring keris naga satra itu bane saka ngono. Nah, jadi kemudian apa? Ini kan menakjubkan, diteliti sama orang-orang berkepentingan. Oh iya ini memang meteor, tapi haknya dia warna omahe dhek ya. Nah, hanya dibeli oleh orang dari Swiss 20 miliar. Wah. Kuwi rezeki nomplone ndonga ya. Loh, sapa ngerti ketiban meteor itu. Ya aja gede-gede, ya sing 20 miliar wae. Rezeki itu tekane jebule min haitsu la yahtasib. Mengkoro-koro main ketiban pertama muni-muni apa iki? Nah, lah zaman cilik mbiyen itu ning buku bahasa Indonesia enek cerita. Nenek tua dengan ikan gabus. Enek ora sing tau mempelajari buku mbiyen. Ceritanya nenek tua itu berangkat ke pasar di musim kemarau, lewatlah sebuah namanya kolam ikan. Iwake padha mele-mele soal bandine wis meh entek. Nah, ikan itu terdengar bisa ngomong, "Ya Tuhan, berilah hamba hujan. Ya Tuhan, berilah hamba hujan. Ya Tuhan, berilah hamba hujan." Tiba-tiba mendung. Langsung udan. Si nenek kemudian terinspirasi. Iya dong. Iwak ndonga dikabul, nomor saku ora dikabul. Langsung dia. Orang yang pasar ndonga ngono. Ya Tuhan, berilah hamba uang. Ya Tuhan, dalam hamba wis sedina rong dina ngono, tanggane risih. Wong melarat jalukane duit ae, maka dia tanggane ngadai gendeng. Cair pecah dadi kaung. Sawate ning omahe. Nah, dibuka dadi emas loh. Lah, kabul dongane. Ya Tuhan, berilah hamba gendeng kan ora ngono ya. Ketemune ya Tuhan dalam hamba uang betul, uang emas. Alah. Pak Giman sawatono nongko. Ya ngono. Itu keajaiban. Allah mengendaki sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang sesuatu yang ketoke kanggone wong sing balang mau ben mari ben aja muni meneh berbeki tapi bisa menjadi jalan rezeki. Nah, akhirnya sing balang mau ya ndonga genten. Malah dibalang tanggane malah bundias. Nah, motivasinya beda kan sana. Wis beda motivasinya itu. Jenenge saka serakahe, jenenge saka ikhlase. Donga iki nek kemaruk serakah ora dikabulno. Ono tukupit motor kene emosi. Jebule saka ndonga. Lah, dongane dia kan tulus, mau dikasih ora dikabulno oleh Allah. Sing gak tulus tidak dikabulno. Kadang-kadang motivasi itu macam-macam. Itu. Ana wong itu di nyawang sesuatu itu malah dapat ilmu. Nang pengajian dikandani apa-apa ora mlebu-mlebu. Kuwi nek njaba nyawang nyawang letong iki lho. Dadi entuk rezeki. Ngopo? Ceritane bakul pupuk kompos itu. Letonge dilebokne jero kotak, disane banyu. Kemudian dikai karet dhuwure. Kemudian dia bikin namanya biogas. Wah. Berhasil akhirnya taek wong sak kampung dilumpuk nih. Nah.
Nah, ora mung sapi tok. Wong barang ya dilumpukno. Dibikin biogas. Pertama saka nyawang. Nyawang apa? Nah, nyawang letong. Kok kemebul gitu. Di wong gara tengok-tengok nek bikin dalan, enak kebo lewat, mak plotok. Nah, bul. Dia berpikir, terus apa? Sumet akhirnya buk weh. Iso. Nah, jadi bikin alat tadi itu, bikin kayak gini entah menghasilkan. Nah, ternyata telek wong sak kamu dilumpukno ning gentong sing gede itu tutup rampet kayak bolongan sithik. Nah, kan mesen rahmat ya. Kan gawe ngono kuwi. Selain kan bikin Pak Larno gitu kan. Wah. Arek ceklek. Wah, dibuka kerane mak sumet bus. Saya kan gas kan untuk tuku ning Pak Joko. Gitu kan. Kudu pinter-pinter ngolah piye taeke dhewe ben iso dadi sumber energi kan gitu mungkin gitu ya. Nah, ini satu inspirasi. Jadi itulah contoh yang manfaat. Kadang orang itu diberi ilmu dari keadaannya yang nggak sengaja. Jadi sesuatu yang luar biasa. Nah, makanya itulah satu kemanfaatan. Yang jelas intinya adi urip niku ora gawe kerusakan neng kon gawe kemanfaatan. Sing elek kon dadekne apik, sing apik dijogo. Sehingga sampai kita akhir hayat nanti itu hidup kita punya nilai yang baik yang mendominasi meskipun wong kabeh di sisi buruk gitu. Ana wong sempurna kabeh apik ya ora ono. Kabeh duwe elek kurangnya apa? Nek wong pinter ning males ya ono. Nek wong bodoh sregep gitu. Nah, itu kelebihannya. Sing bodoh sregep. SD ra lulus. Wong S2 tapi gelare. SD kelas 2. S2 tapi dadi juragan gede. Wih. Semua apa? Manfaatnya urip mau. Dia kreatif. Nah, sing pinter mung klontang, klantung, gone senar pancing ngalor ngidul. Koncone Hendri sarjana elektronika, S2. S2 elektronika. Mengklontang, ngalor ngidul ngetan ngulon. Koncone Hendri mancing. Kuwi. Yo ngono kuwi. Napa? Uripe sramati manfaat. Soalnya ora tau ngaji. Para hadirin yang berbahagia, karena sudah siang dan semakin mendekati malam, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.